Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kita diberi kesempatan memuji menyembah Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita boleh bagi berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan dengan satu alasan untuk datang kepada Tuhan Yesus, yaitu untuk memuji menyembah Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita nyatakan pada Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. haleluya. Langkah tetap terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. kami Agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. karena hanya Kau Yesus satu alasan kami. Hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Ya Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. mari bersama-sama kita katakan oh Yesus. Oh Yesus, Haleluya. Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. hanya Yesus Hanya Kau. Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus, pengharapanku selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hanya oleh karena satu alasan kita datang memuji menyembah Tuhan. Karena Dialah Sang Pembebas hidup kita. Dialah penyelamat kita. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus,
Betapa kami rindukan hadirat-Mu. Betapa kami rindukan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas sepanjang minggu ini. Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah menolong kami. Dan Tuhan sudah memberikan tuntunan demi tuntunan. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada malam hari ini kami membuka hati kami untuk Roh-Mu menjamah setiap kami. Membawa kami semua di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami yakin sungguh Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan hari ini Yesus Tuhan, izinkan kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh yang kudus, pulihkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai setiap kami, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh Tuhan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan di altar-Mu yang kudus. Saat ini oh Tuhan,
kami buka hati menyembah-Mu, oh Yesus. Roh Kudus jamah hati kami mau zaman-Mu, kami mau mengalami Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, penuhi kami, oh Tuhan, penuhi kami Tuhan. Roh Kudus curahkan kuasa-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Ini adalah yang ini kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Thank you Jesus. Penuhi kami Tuhan. We worship you, hallelujah. Kami sembah-Mu Tuhan. Satukan kami dalam roh-Mu Tuhan. Satukan kami ya biarlah roh-Mu Tuhan mempersatukan kami dalam kebenaran, membawa kami sehati sepikir Tuhan, seperti yang Kau ingini ya Bapa. Kau dalam kami dalam Engkau Tuhan. Kami sepikir seperasaan dengan perasaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, hanya roh-Mu yang sanggup melekatkan kami dengan-Mu. Hanya roh-Mu yang sanggup Tuhan membawa kami sehati, sepikir, seperasaan dengan Engkau. Jamah setiap kami Tuhan, lawan setiap kami. Pikiran-Mu, perasaan-Mu Tuhan, kehendak-Mu curahkan atas kami. Kami buka hati untuk Tuhan. Ya Roh Kudus, kami senantiasa berharap pada tuntunan-Mu Tuhan. Karena itu, jadikan kami sehati sepikir,
Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami ya Tuhan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepilih. Biar kehendak-Mu jadi, oh Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami satu, jadikan kami sehati sepilih. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu Tuhan, jadikan kami sehati sepilih. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib begitu mahal bagi kami Tuhan. Di mana kami yang dulunya jauh dan kami terpisah daripada Allah Bapa di sorga. Engkau yang kembali mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Di mana kami juga terpisah dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kasih-Mu yang mempersatukan kami. Kini saatnya Tuhan untuk kami bersatu dengan-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami. Sehingga kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersatu kembali dengan Engkau. Karena kami tahu di dalam kesatuan kami dengan Engkau ada kekuatan. Di dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru. Di dalam kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus kami tidak akan pernah tersesat. Kami tidak akan pernah hilang. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih urapi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu memiliki kuasa yang sanggup mengubahkan setiap kami yang mendengar dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh ditangkap dengan bahasa yang dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya untuk kami mempersiapkan hati kami. Berfirmanlah, kami siap untuk diberkati. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom dimanapun saudara berada. Saya berdoa saudara sehat, saudara juga bersuka cita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak terasa bahwa kita sudah hampir 3 bulan ini untuk beribadah di rumah masing-masing. Saya berdoa dimanapun saudara berada, dimanapun saudara
saat ini mendengarkan dan melihat rekaman ini, saudara di dalam kondisi, di dalam persiapan hati untuk diberkati oleh Tuhan. Karena saya percaya hari ini Tuhan siap untuk memberkati saudara. Hari ini Tuhan siap untuk memberikan perubahan di dalam hidup saudara. Maka kita buka hati kita. Kita persiapkan hati kita supaya Tuhan dapat berbicara di dalam setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila bulan lalu kita telah belajar bersama-sama untuk dapat bertumbuh. Kita belajar satu nilai kehidupan, yaitu kedewasaan. Nah, saya berdoa bahwa bulan lalu anak-anak Tuhan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Di mana hari ini anak-anak Tuhan telah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya berdoa saudara bertumbuh di dalam kedewasaan. Kita hidup dengan penuh bertanggung jawab. Saya percaya apapun yang kita lakukan pasti Tuhan sanggup untuk buat berhasil. Dan saya rindu kita terus bertumbuh juga di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus Tuhan Kristus. Nah, saya percaya di masa-masa seperti ini tidak ada satupun anak Tuhan yang dapat digoncangkan. Amin. Dan saya percaya Bapak Gembala yang kemarin bulan lalu telah menyampaikan kebenarannya, di mana kita harus menjadi anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman, melakukan dan membuktikan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita juga menjadi mulia. Saudara, saya berdoa itu semua terjadi. Nah, pada bulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu nilai kehidupan, yaitu unity. Unity, kesatuan hati. Mengapa saudara? Karena unity atau kesatuan hati adalah suatu nilai kehidupan yang Kristus berikan kepada kita. Kristus Yesus memberikan kepada kita yaitu unity. Bukan dengan cara yang mudah, bukan dengan harga yang murah, tetapi Yesus harus datang ke dunia. Dia adalah anak tunggal dari Allah Bapa di sorga. Dia adalah raja penguasa kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Dia harus datang ke dunia menjadi manusia sama dengan saudara dan saya. Bahkan dia harus mati. Mengapa? Mengapa? Supaya untuk mengampuni dosa kita. Why? Karena satu hal yang Tuhan Yesus Kristus mau. Bahwa manusia dapat kembali bersatu bersama dengan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, unity atau kesatuan hati ini adalah sebuah nilai yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Mari kita perhatikan, kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, sejak dari awal mula Tuhan Allah Bapa di surga menciptakan manusia. Kita didesain, kita diciptakan untuk tidak sendiri. Tuhan tidak menciptakan kita hanya menjadi satu, hanya cuma satu pribadi saja. Dari awal manusia diciptakan, yaitu untuk menjadi satu. Bukan hanya satu, tetapi menjadi satu. Banyak menjadi satu. Maka firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat yang 18 jelas Tuhan berkata, tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau orang itu hanya sendiri, tidak ada unity, tidak ada kesatuan. Tidak baik. Dan Allah Bapa sangat membenci yang namanya perpecahan, disunity. Saudara, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Adam dan Hawa melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Bukan penderitaan dulu yang terjadi, saudara. Bukan kesusahan dan juga
hukuman yang terjadi. Tetapi yang terjadi pada awalnya, oleh karena dosa, yaitu terjadi perpecahan. Terjadi yang namanya disunity antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Dan karena tidak ada lagi unity, tidak ada lagi kesatuan antara Allah Bapa dengan manusia. Nah, disitulah mulai ada yang namanya kehancuran manusia. Disitulah terjadi yang namanya kehancuran dunia ini. Disitulah dimana firman Tuhan mengatakan wanita harus kesakitan. Pria harus bersusah payah dalam mencari nafkah. Manusia kehilangan kuasa atas dirinya dan atas kehidupannya ketika disunity itu atau perpecahan itu terjadi. Maka awal mula kejatuhan manusia adalah apa? Ketidakada unityan atau perpecahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah yang membuat Allah Bapa di surga itu menjadi sedih. Sehingga dia harus mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan roti dan anggur. Setiap bulan kita mengingat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Unity kita dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, saya rindu bahwa kita juga mengingat akan makna dari unity itu. Saudara, mari kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, maka tabir bait suci itu dirobekkan. Tabir yang begitu tebal, begitu besar dirobekkan. Supaya apa? Supaya manusia dapat bersatu kembali dengan Allah Bapa di surga tanpa melalui perantara. Maka Pak Gembala selalu bilang, kalau baca Alkitab, Anda dan saya harus membaca secara pribadi, bersatu di dalam firman Tuhan itu. Sehingga mengizinkan Tuhan untuk berkata-kata kepada kita dan kita mengerti. Bapak Gembala selalu menekankan akan hal itu. Nah, saya berdoa melalui kejadian yang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 ini, terjadi perubahan. Saudara masing-masing mempunyai hubungan yang pribadi dengan Allah Bapa di surga. Nah, selanjutnya saudara, kalau kita melihat Kristus, kematian Kristus itu merobekkan tabir. Tetapi Kristus tidak berhenti di situ. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Dia mengampuni dosa kita. Saudara, apa hak kita untuk dosa kita diampuni? Apa yang ada di dalam diri kita yang layak untuk menerima pengampunan atas dosa yang telah kita lakukan? Gak ada, saudara. Semuanya itu adalah anugerah dan kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan. Karena apa? Karena Tuhan tahu selama dosa itu masih ada di dalam manusia, manusia tidak akan pernah dapat bersatu dengan Tuhan. Maka Dia harus mengampuni. Dia harus mengampuni dengan lunas, dengan pengorbanan anaknya. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Allah Bapa di surga dan Yesus Kristus rindu akan hal, yaitu yang namanya unity atau kesatuan ini, Tuhan tidak berhenti seperti itu. Saudara, saya ajak untuk kita membaca di dalam Yohanes 17. Saya rindu melalui pembacaan ini kita akan mengerti isi hati dari Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, saudara, inilah doa Yesus. Sebelum Dia mati, Dia berdoa bagi kita, bagi saudara dan saya. Dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan padaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Tuhan Yesus mau supaya terus kita bersatu dengan Allah Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma berhenti untuk memberikan tubuh dan darahnya. Itu aja udah terlalu mahal buat kita, saudara. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, yang mana kita enggak seharusnya menerima. Tetapi dia enggak berhenti di situ. Dia memberikan rohnya sendiri kepada kita. Roh Allah untuk menyertai. Di mana bulan lalu kita telah memperingati hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Di mana roh Allah itu dicurahkan. Setiap kali di hari Pentakosta kita mengingat. Apa yang kita ingat? Yaitu Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Nah saudara, mengapa? Karena Tuhan pengen kita bersatu dengan Allah Bapa di surga. Dia menganggap kesatuan itu adalah sebuah nilai yang sangat penting. Kesatuan itu adalah nilai yang sangat berharga dan mahal harganya. Saya rindu bahwa saudara dan saya, dimanapun saudara berada, hari ini kita diingatkan akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Bahwa marilah kita memiliki kesatuan hati sebagai nilai yang kita miliki, sebagai tanda kita percaya akan Yesus, dan sebagai tanda bahwa Yesus itu tinggal di dalam kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita tahu bahwa kesatuan itu sangat penting. Mari kita ambil dan lihat kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat dunia tanpa kesatuan pasti terjadi yang namanya kekacauan. Dimanapun tidak ada kesatuan pasti ada kekacauan. Mari kita lihat di dalam pandemi COVID-19 yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu negara yang begitu cepat untuk mengatasi. Namun ada satu negara lain yang begitu lama dan begitu sulit untuk dapat melewati masalah pandemi COVID-19 ini. Apa yang membedakan? Apakah ada sesuatu yang berbeda? Ya, yang berbeda adalah sebuah unity. Saudara, satu negara mereka bersatu, mereka bersama-sama mempunyai satu pikiran, satu tujuan. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi. Ketika terjadi yang namanya katanya lockdown, ketika yang terjadi namanya harus stay at home, ketika yang namanya harus dikatakan social distancing dan juga physical distancing. Ada satu kelompok negara di mana rakyatnya mereka menganggap itu adalah satu kepentingan bersama. Dan mereka dengan cepat segera dapat melewati. Namun apabila tidak terjadi kesatuan, saling menyalahkan satu sama lain, saling mengakali aturan-aturan yang ada, bahkan juga mengkritik peraturan-peraturan pemerintah. Wah, ini berat saudara. Harus pakai masker katanya. Namun ada beberapa yang enggak pakai masker. Harus yang katanya harus patuh, jaga jarak. Saudara, seringkali orang berpikir, ya pakai masker kan enggak enak. Pakai masker Pak, saya itu kalau ngelepas jerawatan muka saya Pak, keringetan. Saudara, ada yang gitu ya, jangan lupa pakai lotion gitu katanya ya. Nah, tapi intinya ada orang yang memikirkan dirinya sendiri, tetapi tidak memikirkan orang lain. Nah, ini membuat sebuah kekacauan. Nah, saya berdoa bahwa tidak ada anak-anak Tuhan yang seperti itu. Amin. Bahkan saya berdoa dan saya menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih bagi saudara-saudara sekalian yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan gereja untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan di dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih saudaraku yang kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah saudara berikan. Saudara, kelihatannya enggak banyak tetapi sangat membantu. Terima kasih. Nah, ketika negara, nah saya berdoa bahwa anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan rekaman ini, terutama jemaat GES, mari
kita tunjukkan unity kita. Kita support pemerintah, kita support aturan-aturannya. Ya, kita tunjukkan nilai unity. Dan saya percaya saudara dan saya dan saudara sekalian akan dipakai sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, yaitu tentang unity, saat itu kejadian di Amerika ini belum terjadi. Tetapi yang seperti saudara tahu, ada satu kejadian yang terjadi di Amerika, ya, yang menjadikan sebuah pergerakan di seluruh dunia bahkan saat ini, George Floyd. Mungkin saudara sudah membaca atau belum, tetapi George Floyd adalah seorang yang berkulit hitam. Dia adalah juga bekas atlet, ya, mempunyai perawakan yang tinggi dan besar. Nah, George Floyd ini, dia mengalami hal yang sangat malang, dia harus meninggal, dia harus mati di bawah kaki seorang polisi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Kekacauan yang luar biasa, di mana ada yang namanya rasisme, ada juga yang namanya hate atau kebencian. Ada yang katanya white supremacy, stereotyping. Wah, ini kalau orang kulit hitam ini pasti kriminal, orangnya jahat dan lain sebagainya. Mulai stereotyping, memandang satu sama lain berbeda, mulai merendahkan dan membeda-bedakan. Ini menjadi suatu kekacauan, saudara. Dan kalau kita melihat bahwa kekacauan ini terjadi sampai hari ini, masih belum selesai. Bahkan mulai menyebar ke negara-negara. Ketika unity itu tidak ada, kekacauan itu terjadi dengan begitu dahsyat. Amin, saudara. Oleh karena itu, hati-hati, saudara. Seringkali permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita adalah gara-gara unity. Tidak ada unity, tidak ada kesatuan hati. Coba kita lihat di dalam keluarga. Kadang simple, karena tidak ada kesatuan, tidak ada unity. Di dalam pekerjaan misalnya. Seringkali kalau dalam pekerjaan selalu kita dikatakan karyawan, para karyawan atau para semua pekerja maupun semua teamwork dikatakan, ayolah memiliki rasa hati dan rasa memiliki akan apa yang kau lakukan. Ayo merasa menjadi bagian. Saudara, saya punya satu karyawan. Di dalam karyawan pekerjaan saya, satu karyawan yang saya cari, yang saya hargai adalah apa? Karyawan yang mau memikirkan kebutuhan dari owner. Saya punya satu karyawan itu luar biasa. Dia selalu memikirkan, Pak, ini sebaiknya dibikin begini, Pak. Pak, tadi ada seperti ini, saya mempunyai inisiatif untuk menjadi seperti ini. Dia ada di posisi mewakili saya. Dia ada di posisi menjadi bagian dari perusahaan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang saya sebagai owner memandang ini adalah sesuatu yang mulia. Saya melihat apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat membantu saya. Bahkan apa yang dilakukan, segala sesuatu yang dilakukan menjadi berguna, menjadi berbuah, dan menjadi sesuatu yang berharga bagi saya. Nah, saudara, itu unity. Maka unity itu penting sekali. Ketika unity itu nggak ada keindahan. Mari kita lihat, coba misalnya saudara lihat, kalau di rumah saudara ada lukisan. Coba lihat, mungkin ada potret gitu ya, atau ada gambar. Kira-kira lukisan yang saudara miliki warnanya ada berapa, saudara? Kalau warnanya cuma satu, gak indah, betul saudara? Setuju sama saya ya? Misalnya nih, lukisan cuma satu warna gitu, gak indah, saudara. Terus lukisan cuma garis-garis gitu, kurang indah. Tetapi di mana ketika warna boleh beda, merah sama kuning, hijau bahkan dengan biru. Ada di sini lingkaran, ada di sini segitiga. Ada di sini garis melengkung, ada garis lurus. Tetapi ketika semuanya itu disatukan menjadi satu lukisan, itu menjadi indah. Ketika semuanya ada kesatuan dan unity,
semuanya akan menjadi indah. Wow. Saya percaya di dalam kesatuan ada sesuatu yang indah. Di dalam kesatuan ada sesuatu yang indah pasti terjadi. Di dalam satu kesatuan pasti akan ada kemenangan. Saya nggak pernah lihat ada kemenangan yang terjadi tanpa kesatuan, saudara. Kemenangan yang terjadi di dalam perpecahan nggak ada. Orang yang hidup dalam perpecahan itu adalah kalah sama kalah. Tetapi di dalam unity ada kemenangan, ada sesuatu yang indah. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mungkin saudara berpikir, bagaimana caranya kita dapat memperoleh satu kesatuan? Nah saudara, mari kita ajak untuk kita berpikir. Pertama-tama kesatuan itu dapat kita miliki ketika kita memiliki sebuah situasi yang membuat kesatuan itu terjadi. Atau saya sebut adalah situational unity. Nah contohnya bagaimana? Yaitu ketika sebuah situasi itu membentuk unity. Ada satu kesamaan tujuan. Ada satu kesamaan identitas. Nah contohnya kalau satu kesamaan tujuan atau the common purpose. Contohnya tukang-tukang yang dikumpulkan untuk membangun satu rumah. Ya, tidak peduli tukangnya dari mana, tidak peduli tukang apa, tetapi ketika mereka kumpul, mereka diberikan satu plan untuk membangun satu rumah, maka mereka akan memiliki kesatuan karena memiliki tujuan. Pemain-pemain musik, ada pemain piano, drum, pemain bass, pemain saksofon, dan keyboard. Alat musik boleh berbeda, tetapi ketika ada satu situasi ketika mereka diberikan satu partitur, mereka memainkan satu lagu dan akan terjadi yang namanya satu kesatuan. Dan kemudian selanjutnya ada kesatuan yang terbentuk karena ada common identity. Ya, ada orang mengatakan gini, gampang. Caranya untuk mempersatukan orang, kumpulkan orang-orang, ya, tidak peduli dari manapun, apapun mereka, berikan mereka seragam. Dikasih satu seragam, seragam yang sama, pakaian seragam yang sama, jadi kesatuan. Betul? Nah itu salah satu untuk membentuk satu kesatuan, kasih seragam, ya, maka akan menjadi satu kesatuan. Bahkan ada saudara, contohnya begini juga. Orang yang menjadi dan memiliki kesatuan karena memiliki common enemy, musuh yang sama. Wah, ini kebanyakan ini perempuan-perempuan ini ya. Tapi akhir-akhir ini juga pria banyak ini. Wah, aku lagi benci sama si A. Loh saudara, oh iya, kamu benci sama itu ya? Iya, A. Aku lagi anyel sama bintang film Korea itu loh, yang jadi pelakor tuh loh. Oh gitu ya, orang gak kenal jadi kenal saudara. Musuh jadi sahabat, gara-gara apa? Punya musuh yang sama. Wah, kasihan saudara ya, makanya tolong ya. Bintang film jangan di jangan diserang di Instagram gitu ya. Oke saudara, maka ada yang namanya musuh yang sama dan mereka akan memiliki nilai yang sama. Itu adalah situational unity. It's good, it can be good. Ini bisa menjadi sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang jelek. Contohnya ketika kita dikumpulkan bersama-sama di rumah Tuhan. Wah, dengar kata rumah Tuhan, gereja banyak yang kangen, betul? Saya juga kangen saudara. Tapi kita tetap berdoa ya. Tak lama lagi kita akan beribadah bersama. Nah saudara, mengapa kita penting untuk datang ke gereja? Karena datang ke gereja, kita mau datang siapapun diri kita, apapun masalah kita datang ke gereja dan kita akan dapat disatukan. It's good, itu bagus juga. Bahkan ketika kita datang ke gereja, kita dapat disatukan dan kita dapat bergabung dalam banyak hal, dalam pelayanan. Saya percaya pemain musik, singer-singer yang ada di sini, Anda disatukan oleh karena Anda pertama disatukan dulu di dalam satu tempat, yaitu gereja gas ini, betul? Ini adalah sesuatu yang bagus.
Tetapi ada satu kelemahan. Unity yang disebabkan oleh sebuah situasi atau kesatuan yang disebabkan situasi itu kadang-kadang sifatnya bisa cuma sementara, saudara. Ketika tidak ada lagi sebuah kesamaan, maka perpecahan dapat terjadi. Nah, oleh karena itu saat ini, hari ini kita bukan cuma ingin mengajarkan kesatuan yang seperti itu. Yang saya rindu dan yang saya percaya yang Tuhan Yesus Kristus rindu adalah kita memiliki yang namanya kesatuan hati. Kesatuan hati, ini yang Tuhan inginkan. Nah, sudah enggak kita punya kesatuan hati? Apabila yang tadi kesatuan terjadi oleh karena faktor eksternal, situasi yang ada. Kesatuan hati tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, tidak dipengaruhi oleh situasi, saudara. Maka kesatuan hati sering saya beri nama yaitu adalah deliberated unity atau unity yang sengaja untuk diadakan. Bagaimana kesatuan hati itu dapat terjadi? Karena kesatuan hati itu timbul dari dalam, saudara. Kesatuan hati ini timbul dari dalam. Yang mana akan menentukan langkah yang kita lakukan, menentukan perkataan yang kita ucapkan, dan menentukan pikiran kita kemana kita akan melangkah. Ini adalah kesatuan hati atau deliberated unity. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita harus memiliki ini. Setiap anak-anak Tuhan harus punya yang namanya kesatuan hati. Lawan kata dari kesatuan hati adalah apa? Roh perpecahan. Nah, roh perpecahan ini bahaya, saudara. Saya berdoa ini tidak terjadi. Karena Tuhan Yesus Kristus itu rindu untuk mempersatukan kita. Saudara, kalau kesatuan hati ini terus kita pelihara di dalam hati kita. Kita terus pelihara nilai ini akan menjadi nilai di dalam kehidupan kita. Dan akan menjadi sebuah prinsip. Dan ini akan menjadi sebuah prinsip yang luar biasa. Contohnya begini, saudara. Saya punya satu teman. Dia tuh punya satu prinsip di dalam hidup. Kalau ada orang memberi dia sesuatu, dia harus membalas kembali. Dia tidak mau hutang budi. Nah, ini nilai sebuah yang luar biasa, saudara. Ini adalah sebuah prinsip. Ada orang yang punya prinsip, pokoknya apapun yang terjadi, saya tidak mau akan mencuri. Ada, saudara. Seumur hidup orang ini akan mencuri. Nah, oleh karena itu saya rindu, saudara, bahwa saudara memiliki prinsip kehidupan atau nilai kehidupan ini, yaitu kesatuan hati. Apapun yang terjadi, jangan sampai pecah. Apapun yang terjadi, jangan sampai jadi musuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita membuat suatu statement, suatu kata-kata yang akan memisahkan kita dengan siapapun juga. Itu harus, saudara. Karena ini sebuah kunci yang penting. Mari, saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku, iblis itu paling takut kalau lihat apa? Anak-anak Tuhan bersatu. Paling takut, saudara. Dan iblis itu kalau dia mau menyerang anak-anak Tuhan, dia nggak perlu memberikan sebuah penyakit yang parah. Dia nggak perlu memberikan saudara sebuah kecelakaan yang dahsyat. Dia nggak perlu untuk memberikan sesuatu yang begitu dahsyat dan heboh. No. Kalau iblis mau menghancurkan anak Tuhan, dia hanya perlu untuk memberikan satu titik di dalam hati anak-anak
Tuhan, yaitu apa? Kebencian, perpecahan. Itu karena tahu satu benih ini hasilnya akan dahsyat dan luar biasa. Hancur saudara. Maka saya berdoa, anak-anak Tuhan, dijagalah, usahakanlah kesatuan hati. Itu harus ada di dalam diri kita. Karena itu adalah karakter, itu adalah tanda-tanda, itu adalah ciri-ciri dari anak-anak Tuhan. Itu adalah tanda-tanda. Hati-hati saudara, kalau tanda-tanda ini tidak ada di dalam diri kita, artinya kita sedang jauh dari Tuhan. Kalau tanda-tanda kesatuan hati ini tidak ada di dalam diri kita, hati-hati saudara. Ini artinya tanda-tanda mulainya yang namanya kehancuran dan juga kesusahan di dalam hidup. Nah saudara, mari kita lihat, menjadi orang Kristen harus memiliki tanda-tanda ini. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32, ini adalah contoh bagaimana gereja Tuhan pada masa awal-awal gereja Tuhan terbentuk. Setiap anak-anak Tuhan memiliki tanda-tanda dan karakter seperti ini. Mari kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Wow. Saya rindu bahwa firman Tuhan ini terjadi bagi anak-anak Tuhan. Amin. Terjadi, yaitu sehati sejiwa. Dan tidak ada seorang pun berkata sesuatu dari kepunyaanku, kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik mereka bersama. Saudara, wow, unity ini membuat kita menjadi dahsyat. Orang yang memiliki kesatuan hati, hidupnya gak main-main saudara. Saya tidak pernah melihat orang yang mempunyai karakter kesatuan hati, hidupnya sembarangan. Karena saya juga tidak pernah melihat orang yang memiliki hatinya memiliki nilai dan prinsip kesatuan hati, mengerjakan apapun sembarangan. Gak pernah saudara. Karena apa? Mereka selalu memikirkan orang lain. Mereka selalu memikirkan untuk memberikan yang terbaik. Mereka selalu memikirkan untuk kerja tim. Mereka selalu memikirkan bagaimana caranya bisa selalu kerja bersama dan memberikan dan menghasilkan sesuatu yang indah. Saya kasih contoh saudara. Satu negara yang membuat saya betul-betul impress. Saya betul-betul terkagum-kagum adalah ketika saya pergi ke negara Jepang. Negara Jepang adalah salah satu negara yang paling kolektif di dunia. Spektrum dari individuality dan spektrum dari kolektif. Nah, titik paling ujung ini adalah Jepang. Nah, saudara lihat, kalau kita lihat di negara Jepang, orang Jepang itu mempunyai etos kerja yang luar biasa. Bahkan ada yang dikatakan mereka itu menganggap pekerjaan itu seperti sebuah agama. Di mana mereka sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Dia tahu kalau tidak sungguh-sungguh, wah ini bukan urusannya orang lain, tetapi urusannya dia. Nah saudara lihat, kalau kita melihat di sana, apapun yang dikerjakan dahsyat saudara. Kualitasnya bagus, awet, indah dipandang. Nah ini baru orang Jepang saudara. Saya rindu bahwa anak-anak Tuhan, kita juga punya seperti ini, amin. Anak-anak Tuhan juga punya seperti ini. Di mana kita ketika mengerjakan ini bukan urusannya, kalau pelayanan enggak apa-apa, ini urusannya pemimpin, urusannya gembala. Atau kalau kita pekerjaan enggak apa-apa, ini kan urusan bos, yang penting saya kerjakan apa yang saya kerjakan. No, kesatuan hati bukan memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Kesatuan hati bukan memikirkan kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan secara kolektif. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita mengerjakan bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Itu dibutuhkan di dalam kesatuan hati. Amin saudara. Maka saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali firman-firman Tuhan yang mencontohkan
kesatuan itu sebagai sebuah nilai atau prinsip di dalam hidup. Banyak sekali. Coba contohnya, saudara pasti pernah mendengarkan di dalam Efesus 5, di mana dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Betul? Saudara mungkin juga pernah mendengarkan bagaimana suami-suami harus mengasihi istrinya dan menyucikannya seperti Yesus mengasihi jemaat yang berdosa dan menyucikan dengan air dan firman-Nya. Saudara, apa artinya ini? Ini artinya adalah suatu unity, suatu kesatuan yang tidak dipengaruhi situasional. Kalau kita lihat ini adalah situasional, istri tunduklah kepada suami, artinya ada sebuah situasi yang membuat istri tidak tunduk pada suami, betul? Ada sebuah situasi di mana yang membuat istri tidak dapat menghargai suami. No, firman Tuhan berkata tetap tunduk. Suamimu tidak genah, suamimu mempunyai kebiasaan yang tidak baik dan jauh dari firman Tuhan, tunduk. Suami, kasihlah istrimu sebagai kaum yang lemah. Jadi kalau istrinya kelihatan lemah, tidak apa-apa saudara, kasih. Kadang kita berpikir kok firman Tuhan seperti itu ya. Saudara, ini adalah penting. Karena apa yang dilakukan ketika seorang istri itu mau tunduk dan seorang suami mau mengasihi, yang terjadi adalah unity. Yang terjadi adalah unity saudara. Mari perhatikan saudara, apa yang ada dalam kehancuran di dalam keluarga. Ada orang bilang yang sering menghancurkan keluarga apa? Pelakor, orang ketiga, wanita idaman. Loh, itu semua enggak akan terjadi kalau keluarga itu memiliki satu unity atau satu kesatuan hati. Betul? Enggak akan terjadi saudara. Semua dimulai dari ketidaksatuan hati. Kemudian anak-anak. Ada anak-anak yang jatuh ke dalam narkoba, pergaulan bebas. Kita orang tua menyalahkan anak-anak. Loh, tapi kadang mari kita lihat diri kita sendiri sebagai orang tua. Sudahkah kita punya unity terhadap anak-anak kita? Apakah kita masih bersatu dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak masih merasa kehadiran orang tuanya? Nah, saya bersyukur saudara. COVID-19 ini membuat keluarga ini menjadi unity. Menjadi bersatu. Wah, ini dahsyat saudara. Maka di dalam belakang pandemik ini ada yang namanya pemulihan keluarga. Saya berdoa ini terjadi saudara. Di dalam rumah-rumah saudara. Dimanapun saudara berada. Tolong yang saat ini yang nonton nonton rekaman ini, film ibadah ini, jangan nonton sendirian ya. Kalau yang nonton sendirian di pause dulu. Jemput suaminya atau istrinya sama anak-anaknya, gandeng, duduk bareng ya. Saudara, kalau terjadi unity di dalam keluarga, dengan anak-anak, makanya gak akan terjadilah anak-anak itu jatuh kepada narkoba, dan akan terjadi anak-anak kecanduan game, karena anak-anak mereka akan melihat, aku ngapain narkoba? Aku punya orang tua yang mengasihi, aku gak mau membuat mereka kecewa. Itu anak yang bersatu. Amin. Dan tidak mungkin anak-anak akan kecanduan game. Kenapa harus kecanduan game? Kumpul sama papa mama lebih enak. Saya punya anak, dia lebih memilih untuk pergi sama saya daripada pergi sama temannya. Saya berdoa anak saya selalu seperti itu ya. Anakku yang nonton ya, ini dengar papa ngomong sama kamu ya. Nah, maka unity penting saudara. Family doesn't need to be perfect. Keluarga itu enggak perlu sempurna, saudara. Tetapi yang keluarga butuhkan adalah kesatuan. Amin. Enggak ada manusia yang sempurna. Tetapi justru di dalam ketidaksempurnaan itu ada unity yang membuat yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Amin. Oh ya, katanya ada orang bilang, Pak Indra kalau yang nonton YouTube tuh kan banyak anak muda Pak. Sekali-kali dong menyinggung satu pesan Tuhan buat kami yang masih muda. Ya, ini pesannya ya buat yang jomblo-jomblo ya. Nah, yang jomblo yang nyari pacar ingat, kalau nyari pacar ya jangan nyari yang sempurna. Jangan nyari yang ganteng atau cantik.
Jangan nyari yang paling pinter, ya, atau nyari yang paling cocok. Enggak. Hari ini pesan Tuhan berkata, anak-anak muda yang jomblo milikilah unity. Ya, artinya apa? Jadilah jomblo yang paling bisa mencocokkan diri dengan pasangannya. Nah, mulai sekarang persiapkan dirimu untuk menjadi pasangan yang terbaik. Mulai saat ini persiapkan dirimu untuk menjadi pacar yang terbaik. Mulai sekarang persiapkan dirimu menjadi calon suami yang terbaik. Jangankan nyari jodoh, dikejar-kejar. Nah, itu akan terjadi. Amin. Oke. Ya. Dari sini kita tahu saudara, tanpa ada unity akan ada kehancuran. Tetapi unity akan membuat sesuatu yang tidak sempurna menjadi indah. Saudara, mari kita lihat. Tuhan Yesus Kristus seringkali memberikan contoh. Kalau apabila engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Loh, kadang kita tidak berpikir, salah ini. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan punya permusuhan. Kemudian juga sering Tuhan Yesus juga memberikan contoh orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria seharusnya adalah musuh dari orang Yahudi misalnya seperti itu ya. Nah saudara, tetapi ketika ada satu orang Yahudi yang sedang menderita, dua orang telah lewat dan yang terakhir adalah orang Samaria, dan orang Samaria inilah yang memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberikan contoh, unity itu tidak memandang saudara, tidak memandang siapa yang penting, siapa yang tidak penting, pria, wanita, kulit hitam, kulit putih. Mari kita lihat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-27 dan ke-28. Kita lihat firman Tuhan berkata, Galatia 3 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, lihat, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Yang sudah dibaptis, angkat tanganmu ya. Ayat selanjutnya dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Wow. Oleh karena itu Yesuslah yang memberikan nilai kesatuan ke dalam diri kita yang percaya. Anak-anak Tuhan yang telah dibaptis, engkau telah disatukan kembali dengan Tuhan. Dan nilai kesatuan itu harus ada di dalam dirimu. Apa yang membuat kesatuan itu terjadi? Mari kita baca Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14, ini adalah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lihat firman Tuhan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan di dalam dunia yang tidak sempurna. Kasih menyatukan di dalam dunia yang penuh dengan manusia yang lemah. Kasih menyatukan. Kalau kesatuan itu terjadi di dalam kelompok orang yang lemah, tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan. Ketika yang tidak sempurna disatukan di dalam kasih, maka yang indah itu terjadi. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mulai sekarang saya rindu saudara untuk mengambil satu keputusan. Jangan memandang rendah orang lain. Stop memandang rendah orang lain. Hari ini di rumah saudara, saya ajak untuk saudara pandang pasangan hidupmu. Pandang istrimu atau suamimu, saudara katakan padanya, tentunya mata dengan mata, katakan, sayangku, engkau penting bagiku. Amin. Loh, sekarang juga lihat anaknya. Katakan sama anaknya. Katakan, anakku, kamu penting bagiku ya. Ini rekaman ini juga nanti kan dilihat anak saya. Papa,
mau bilang sama kalian, kamu penting buat Papa. Amin. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Supaya unity terjadi, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Lepaskanlah beban itu. Saudara, kalau kita menyimpan kesalahan orang lain itu seperti hidup mikul karung kemana-mana. Lepaskan saudara. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Terlalu indah buat saudara jalani dengan membawa beban yang akan memperlambat langkah saudara. Ingat, setiap orang punya kesalahan. Setiap orang punya kelemahan. Dan tidak ada dari satupun dari kita yang tidak punya kelemahan. Amin. Oleh karena itu, mari untuk supaya kita unity, kita lepaskan. Saat ini hampiri satu sama lain, katakan I'm sorry. Maafkan. Saudara, ketika kita berani minta maaf, hal yang pertama terjadi adalah apa saudara? Kesatuan itu terjadi. Kesatuan itu terjadi. Saat ini minta maaf saudara. Ya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jangan menganggap kita adalah orang yang paling penting. Jangan menganggap diri kita hebat dan kita tidak punya orang lain. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang yang di rumah, gandeng lagi pasanganmu, katakan, sayangku, aku butuh kamu loh. Amin. Coba saudara, ayo jangan malu ya. Pegang tangannya, katakan, aku butuh kamu loh. Ya, saya tahu ini kan di masa pandemi Covid katanya harus physical distancing, nggak boleh pegang-pegangan tangan ya. Kan di rumah kan nggak apa-apa kalau keluarga, ya. Kalau sama orang lain nggak boleh ya. Ya, yang bukan istrinya juga jangan digandeng ya. Nah, tapi saat ini ayo gandeng, gandeng sama anak-anak. Katakan sama anak, saudara, I need you. Aku butuh kamu. Amin. Mulai sekarang juga saudara, mari fokus untuk hidup yang berbuah, yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, stop untuk melakukan yang tidak bermanfaat. Ada firman Tuhan berkata, apabila ini keputusan ada padamu, pilihlah persatuan dan bukan perpecahan. Lakukan akan hal itu. Apabila saudara dihadapkan satu situasi dan permasalahan, saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, apabila situasi ini ada di dalam tanganmu, pilihlah persatuan dan bukan perpecahan. Dan juga yang paling penting mulai sekarang, biarlah kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Mempererat dalam persekutuan. Saudara, saya ajak saudara, setelah Anda atau saudara boleh pause rekaman ini, saudara ambil waktu untuk juga bertobat dan mengaku dosa kepada Tuhan. Saudara berdoa, ampuni aku Tuhan, aku yang telah berdosa. Hari ini aku telah melakukan kesalahan ini. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan itu mendukakan hatimu. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah. Dan aku mau bertobat. Aku butuh pertolonganmu. Saudara, rasakan ketika kita melakukan itu. Ketika kesatuan hati ada di dalam diri kita, kuasa Tuhan turun. Ditandai dengan apa? Damai sejahtera dan sukacita. Itu akan memenuhi diri kita. Amin. Ingat saudara, 100 friends are not enough. One enemy is too many. 1000 teman tidak cukup. Tetapi satu musuh itu terlalu banyak. Saya berdoa anak-anak Tuhan memiliki kesatuan hati. Menjadi bagian dari pribadi kita. Menjadi bagian dari karakter kita. Saya akan tutup dengan janji Tuhan. Saudara pegang baik-baik janji Tuhan ini. Mari kita lihat di dalam Mazmur 133. Kita akan baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ini adalah janji Tuhan yang saya rindu untuk saya berikan pada saudara. Demikianlah judulnya adalah persaudaraan yang rukun. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kerukunan bersama akan membuat Tuhan memerintahkan berkat kehidupan kepada kita. Apabila saudara rindu saat ini untuk menerima berkat, hiduplah rukun, hiduplah di dalam kesatuan hati, milikilah unity. Saudara lihat di ayat yang kedua, seperti minyak yang baik. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah, it is like the precious ointment upon the head. Precious ointment, minyak yang berharga. Sebuah kerukunan itu seperti kita menerima sebuah minyak yang mahal, yang wangi, yang berharga, dicurahkan kepada kita. Wow. Dan selanjutnya di ayat yang ketiga dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, gunung Hermon adalah gunung yang sejuk, dan embun-embunnya itu sangat menyejukkan. Ini adalah berkat bagi saudara dan saya. Itu akan yang Tuhan berikan di dalam kerukunan, di dalam kesatuan hati dan unity. Saya tidak pernah loh saudara melihat ayat di mana dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Hari ini kalau saudara rindu Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam keluarga saudara. Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam pekerjaan saudara. Tuhan akan memerintahkan berkat ke dalam kesehatan saudara. Yang saudara harus miliki adalah kesatuan hati. Yang dimana di firman Tuhan dikatakan kerukunan. Selanjutnya, janji Tuhan yang tertulis di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 kita baca. Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20 firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sama saya, sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kata kuncinya adalah sepakat. Satu hati, unity, kuncinya di situ. Ayat yang ke-20 kita baca, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, di tengah-tengah unity, di tengah-tengah kesepakatan, di tengah-tengah kesatuan hati. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah janji Tuhan. Saya berdoa melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kesatuan hati yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Dengan cara yang begitu mulia. Dengan harga yang begitu mahal, yaitu tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya tercurah dari atas kayu salib. Yang memberikan kesatuan kepada kita. Itu terjadi pada anak-anak Tuhan yang percaya. Saya berdoa saudara sekalian dibukakan pikirannya. Mulai hari ini milikilah kesadaran yang tinggi akan kesatuan. Jaga kesatuan. Milikilah kesatuan hati. Biarlah itu menjadi sebuah nilai yang ada di dalam hidup kita. Menjadi sebuah prinsip kehidupan bagi kita. Supaya Kristus Yesus yang telah mati bagi kita terpancar bagi dunia yang membutuhkan. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan. Kini saatnya untuk kita, untuk mempersiapkan hati kita. Sebentar kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan united. Kita akan disatukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah,
Saudara dapat mempersiapkan roti, baik itu roti nasi ataupun biskuit, saudara dapat siapkan. Dan saudara dapat mempersiapkan mungkin anggur atau sirup sebagai ganti, sebagai ganti anggur. Saudara dapat mempersiapkan teh ataupun sirup. Yang penting adalah hati kita. Kita mau siapkan bersama-sama dan bersekutu dan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kali kita memegang roti dan anggur sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus, di sini kita melihat dulu kita pernah tidak bersekutu. Dulu kita pernah terpisah dengan Bapa di surga. Dulu kita pernah jauh dan tidak dapat bersatu. Namun melalui tubuh dan darah Kristus, ingatlah, tirai itu dipatah, disobek. Ingatlah dosa kita diampuni. Ingatlah dia naik ke surga dan mengirimkan roh Allah kepada kita. Mari saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita tutup mata kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk dan ke dalam perjamuan roti dan anggur, mari kita ambil waktu untuk kita membereskan diri kita. Kita mau saat ini menghampiri Tuhan. Kita mau membereskan hati kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah dosa kami. Karena kami rindu untuk bersatu denganmu. Dan saat ini juga saudaraku yang kasih Tuhan, ambil waktu juga untuk kita melepaskan pengampunan kepada seluruh orang yang saat ini mungkin telah melukai saudara, menyakiti hati saudara, atau membuat saudara marah dan kecewa. Lepaskanlah pengampunan itu kepada mereka sebagai tanda bahwa pengampunan Kristus nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita angkat roti. Demikianlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita taruh cawan pelan-pelan. Kita kenang kematian Tuhan Yesus Kristus yang begitu berharga. Dia mengampuni dosa kita supaya kita dapat bersatu dengan Allah Bapa di surga. Supaya dia dapat tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalamnya bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikanlah kami satu dengan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami satu dengan sesama kami Tuhan.
hingga sinar-Mu terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya di dalam unity ada kemuliaan Tuhan. Kami percaya di dalam unity ada kuasa Tuhan. Kami percaya di dalam unity kami kuat bersama dengan Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, Bersama-sama kita nyatakan. jadikan kami sehati sepikir, Ya Tuhan, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, oh jadikan kami Tuhan. Haleluya. kami sehati Jadikan kami satu. biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Haleluya. Tuhan, inilah doa kami. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami Tuhan, jadikan kami sehati sepikir. Oh Yesus, Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, Dengan lebih sungguh-sungguh kami menghampiri-Mu Tuhan. Jadikan kami sehati. jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, Dengan mulia dengan sesama kami Tuhan. jadikan kami satu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sekarang kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau tidak melihat kami dulunya orang yang berdosa. Engkau tidak melihat siapapun kami Tuhan. Namun Engkau mau mengasihi kami supaya kami dapat bersatu. Hamba berdoa biarlah pada saat ini, di mana isi hati-Mu telah Engkau tuangkan di dalam firman-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, biarlah mereka menerima the spirit of unity. Roh kesatuan hati terjadi Tuhan. Kami percaya saat ini ketika kami menerima roh kesatuan hati Tuhan, di dalam keluarga kami, Tuhan sedang membentengi keluarga kami. Tuhan sedang memulihkan keluarga kami.
Saat ini hati Bapa kembali kepada anak-anaknya. Dan setiap suami menjadi imam bagi keluarganya. Dan setiap wanita, setiap ibu menjadi pancaran sinar kasih Kristus. Yang selalu memberikan anggur yang baru, yang tiada pernah habis di dalam keluarganya. Saya percaya saat ini di mana kesatuan hati itu terjadi. Di dalam pekerjaan, apapun yang anakmu perbuat Tuhan, pasti berhasil. Karena bukan untuk manusia, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi apapun yang kami lakukan adalah untuk menjadi buah bagi orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini apabila ada anak-anakmu yang sedang bergumul, sedang ada di dalam kesesakan, sedang ada di dalam tekanan, biarlah firman Tuhan ini memberikan pengharapan yang baru. Bahwa kesatuan di dalam kasih Kristus memberikan kekuatan yang sanggup untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di bumi ini. Yang sanggup menghancurkan benteng-benteng yang menghalangi. Yang sanggup menghancurkan segala kubu-kubu musuh. Yang sanggup juga untuk memulihkan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau terima kesatuan hati itu. Kami mau pakai di dalam kehidupan kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, kini saatnya untuk kita mengakhiri pertemuan kita. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya untuk kami mengakhiri ibadah kami bersama. Namun kami percaya Tuhan, berkat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa di surga bersama dengan Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus melimpah di dalam hidup kami. Bersama dengan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Menutup langkah-langkah anak Tuhan yang mengasihi-Mu, orang-orang yang percaya di dalam langkah kehidupan yang benar. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kedua kalinya di awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami bersyukur, kami panjatkan doa kami di dalam nama Yesus nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.